Salam, selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraja edisi Jumat 9 Januari 2026. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur atas kasih-Mu senantiasa dalam kehidupan kami. Kami semalam Engkau telah menjaga dan melindungi kami dari tidur kami, dan di pagi hari ini kami telah bangun dengan tubuh sehat jasmani dan rohani. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon terangilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca dan dengarkan. Kuatkan kami sehingga kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 10 sampai 19. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, 'Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku.' Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, 'Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus.' Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya." Demikianlah firman Tuhan. Amin. Renungan firman Tuhan kita diberi tema alat pilihan bagiku. Misa Parea di Tonorana. Di berbagai tempat di mana Injil Kristus diwartakan, tidak serta-merta disambut dengan sukacita dan keramah-tamahan. Kerap kali muncul perlawanan, intimidasi baik secara pribadi maupun secara kelompok dari mereka yang mungkin merasa ajaran mereka ataupun kedudukan mereka sebagai mayoritas akan tergeser. Namun, sekuat apapun daya upaya manusia untuk mengambat
kuasa Roh Kudus yang terus bekerja melalui orang-orang percaya tidak dapat menghentikan rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia dari kutuk dosa. Dan kisah pertobatan Saulus dalam perjumpaannya dengan Kristus yang bangkit dalam perjalanan ke Damsyik menjadi salah satu pembuktiannya. Saulus muda yang penuh antusias membela keyakinannya dan telah beroleh kuasa untuk menangkap dan menyesah pengikut Kristus, pada akhirnya tak berdaya pada otoritas Kristus. Keberaniannya dan semangatnya yang berapi-api pada akhirnya harus padam dan dia dipaksa bersujud tanpa daya di hadapan Kristus yang adalah kepala dan pemilik umat yang sedang teraniaya dan bersembunyi dalam ketakutan yang besar. Dalam ketidakberdayaannya itu, kuasa dan kasih Kristus dinyatakan bagi Saulus. Melalui Ananias, pengikut Kristus, Tuhan menyatakan kehendaknya untuk mengubahkan jalan hidup Saulus dari seorang penganiaya jemaat menjadi alat pilihan baginya. Dalam tuntunan Kristus dan oleh kuasa Roh Kudus, Saulus akan menempuh jalan yang tak mudah, jalan yang syarat ancaman dan derita karena Kristus. Menjadi orang pilihan bagi Kristus adalah sebuah anugerah sekaligus sebuah tantangan hidup yang penuh resiko. Namun pun demikian, kita mesti tetap percaya bahwa Dia yang memilih kita, baginya akan memperlengkapi dan terus menyertai. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang telah mengajar kami dalam pertobatan. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai kami dalam langkah kehidupan kami, agar kami tidak gampang jatuh dalam pencobaan dan kuasa-kuasa kegelapan. Terangi kami selalu melalui firman-Mu, agar kami senantiasa menjadi saksi-saksi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.